Dalam waktu berdekatan, 3 lembaga survei merilis elektabilitas para bakal calon gubernur Jakarta. Meski masih unggul, ada indikasi pasangan petahana Ahok Jarot kian tergerus. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 4 Oktober lalu mengeluarkan hasil survei yang mengejutkan. Dalam survei terkait Pilkada DKI Jakarta itu, petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang selalu unggul di berbagai survei setahun terakhir ternyata belum benar-benar aman, bahkan potensial kalah. Survei LSI tersebut merupakan survei perdana pasca pendaftaran 3 bakal calon gubernur Jakarta ke KPUD DKI. Survei melibatkan 400 responden dengan metode multistage random sampling dan margin error 4,8%. Meski masih cukup kuat, hasil survei menunjukkan dukungan untuk Basuki Cahayapurnama cenderung menurun, di mana pada bulan September hingga Oktober 2016, elektabilitas Ahok merosot ke angka 31,4%. LSI mengungkapkan Pilkada DKI Jakarta berpeluang 2 putaran. Meski elektabilitas pasangan petahana Ahok Jarot masih unggul, namun mereka berpeluang disalip 2 pasangan lain di 4 bulan tersisa karena selisih mereka yang sangat dekat. Beberapa penyebab turunnya pamor Ahok adalah kebijakan penertiban kawasan Kampung Pulau, Kalijodo, dan Luar Batang. Dan faktor lainnya adalah karakter yang dinilai kasar, serta faktor primordial baik agama maupun etnis. Kita melakukan simulasi itu untuk wake up call aja, Pak. Wake up call untuk para pendukung Ahok bahwa ini tren terus turun nih. Kalau seandainya tren ini tidak dihentikan, beberapa pemilih yang memang sudah tidak anti Ahok, kan ada istilah asal bukan Ahok. Nah, diharapkan ya dia bisa masuk putaran kedua atau diselesaikan di putaran pertama seperti itu. Menurut survei LSI, elektabilitas Ahok bulan ini hanya 31,1%, anjlok dari angka 59,3% di bulan Maret lalu. Sementara secara perseorangan, elektabilitas Agus Harimurti mencapai 22,30% dan Anies Baswedan 20,20%. Jika dipasangkan, tingkat keterpilihan Ahok Jarot sebesar 31,4%. Diikuti Anies Sandiaga 21,1% dan Agus Silvi 19,3%. Dari sisi gender, Ahok Jarot didukung pemilih laki-laki 26,4% dan pemilih perempuan 36,4%. Sementara Anies Uno didukung pemilih laki-laki 20,9% dan pemilih perempuan 21,4%. Untuk Agus Silviana dipilih pemilih laki-laki 19,5% dan pemilih perempuan 19,1%. Dilihat dari latar belakang agama, Ahok Jarot didukung pemilih muslim sebanyak 27,7% dan pemilih non-muslim 83,3%. Pasangan Anies Uno didukung pemilih muslim 22,8% dan pemilih non-muslim 2,8%. Agus Silviana dipilih pemilih muslim 20,6% dan pemilih non-muslim 3,2%. Hasil survei LSI menurut peneliti SMRC Sirojudin Abbas tidak terlalu mengherankan. Menurutnya, jika dalam survei sebelumnya Ahok hanya dihadapkan dengan sosok yang baru mungkin maju ke pilkada, maka kini bakal calon yang ditawarkan ke masyarakat sudah jelas. Kondisi inilah yang membuat hasil survei jadi dinamis dan mempengaruhi elektabilitas dan popularitas sang petahana. Kita tidak mengherankan karena masing-masing calon yang ditawarkan ke publik itu sudah sama-sama populer. Agus juga cukup populer, Anies juga populer, demikian juga wakil-wakil yang digandengnya. Oleh karena itu, saat ini pemilih Ahok lebih mendekati pemilih realnya. Hasil survei dari lembaga Polmark Research Center juga menempatkan pasangan Ahok Jarot di posisi teratas. Namun, dibanding hasil LSI, elektabilitas sang petahana cuma terpaut 7% dari pasangan Anies Sandiaga.
Hasil survei Polmark menunjukkan petahana Ahok Jarot memiliki elektabilitas 31,9%, diikuti Anies Sandiaga 23,2% dan Agus Silviana dengan elektabilitas 16,7%. Sementara masyarakat Jakarta yang belum menentukan pilihan sebesar 28,2%. Hasil survei yang lebih membuat nyaman Ahok Jarot dirilis oleh Populi Center. Lembaga survei ini menyebut pasangan Ahok Jarot masih menduduki peringkat teratas dengan raihan persentase sangat besar. Survei Populi Center dilakukan kepada 600 warga di 6 wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Dalam survei tersebut, pasangan Ahok Jarot masih menduduki posisi teratas dengan 45,5% suara. Disusul Anies Sandi dengan 23,5% serta Agus Silvi dengan perolehan 15,8%. Sementara sebanyak 12,5% masyarakat masih belum memutuskan untuk memilih. Untuk elektabilitas cagup tanpa pasangannya, Ahok berada di posisi teratas dengan 40,8%. Disusul Anies yang meraih 17,3% dan Agus Yudhoyono dengan 12,5%. Sementara Sandiaga Uno berada di posisi keempat dengan 1,5%. Kami mensimulasikan elektabilitas head to head, di mana hanya ada 2 pasang calon. Untuk Ahok Jarot, Anies Sandi dan Ahok Jarot dan Agus Silvi, di mana ada pasangan Ahok dan Jarotnya, ini undecided votersnya kecil angkanya. Tetapi saat Ahok dan Jarot keluar dari simulasi tersebut, hanya ada 2 pasangan yaitu Anies Sandi dan Agus Silvi, undecided votersnya bertambah angkanya. Hasil survei ditanggapi santai oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Walau elektabilitas dan popularitasnya tergerus, Ahok tidak merasa terbebani. Bersama Jarot, dia mengaku sedang fokus bagaimana membenahi Jakarta menjadi lebih baik. Dan untuk strategi pemenangan, Ahok mempercayakan hal itu kepada parpol pendukungnya dan relawan teman Ahok. Artinya tim harus kerja keras. Bagus itu kan. Itu yang saya katakan, saya nggak perlu bayar lembaga survei. Enaknya nggak, numpang aja kan. Berbeda dengan Ahok, hasil sejumlah survei dinilai tim pemenangan Anies Sandiaga sebagai tren positif bagi pasangan yang diusung Gerindra dan PKS. Hasil survei sekaligus jadi referensi bahwa warga Jakarta sebenarnya banyak yang tidak menginginkan Ahok untuk memimpin ibu kota lagi. Survei LSI Denny JA ya, yang menempatkan Pak Anies Sandi dalam posisi kedua, kita bisa sebut itu sebuah pertanda baik. Dan kami tadi diskusi dengan teman-teman, kita belum bergerak sudah dapat modal posisi di angka 21%. Pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta memang baru akan berlangsung Februari 2017. Namun, atmosfer kontestasi ini kian memanas. Tiap lembaga survei, ada atau tidak ada pesanan, seakan berlomba mempublikasikan hasil penelitian mereka yang berupaya merekam apa pilihan masyarakat jika Pilkada DKI Jakarta dilakukan hari ini. Tidak hanya lembaga survei, para bakal calon gubernur pun mulai kencang memutar mesin-mesin politik mereka agar makin mendongkrak popularitas serta elektabilitasnya di masyarakat. Hitung-hitungan survei memang masih bisa berubah hingga hari pencoblosan, apalagi dari sekitar 7,4 juta pemilih sementara, jumlah swing voters atau warga yang belum menentukan pilihannya masih sangat tinggi, yakni 28 hingga 30%. Angka yang jelas sangat berpengaruh untuk memenangkan Pilkada Februari mendatang.